Ini ada berita bahwasanya Anda wahai orang musafir, doa Anda akan dikabul oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa-doa yang akan dikabul oleh Allah dan tidak perlu diragukan lagi. Yang ngomong bukan kami, tapi yang bersabda baginda Nabi, yang tidak berucap kecuali dari wahyu. Yang pertama adalah da'watul mazlumi, doanya orang yang terzalimi. Maka sebetulnya kalau orang faham bahwa jika ia berbuat zalim kepada saudaranya, sebetulnya itu daftar hancur. Daftar hancur. Karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Kalau kita berbuat zalim, naudzubillah, jangan kitalah. Semoga kita dijauhkan dari berzalim. Kalau ada orang berbuat zalim, makanya kalau buat contoh pun harus mikir ya. Saya mikir. Biar contoh. Ada orang berbuat zalim. Ada orang berbuat zalim kepada saudaranya. Lihat. Saudaranya kebetulan juga kok nggak baik-baik bener. Langsung mengutuk dengan doa-doa yang jelek. Maka ketahuilah akan Allah turunkan bencana besar kepada orang yang berbuat zalim sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh saudaranya. Cari hancur. Maka waspada dalam hidup. Jangan berbuat zalim kepada sesama, kepada saudara, kepada bawahan, kepada siapapun yang bersama kita. Kezaliman, da'watul madlumi, doanya orang yang dizalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dan jauhkan dari dizalimi. Kalau ternyata pilihannya antara yang berbuat zalim dan dizalimi, maka tentu memilih yang dizalimi. Cuman harapan kita tidak ada kezaliman di antara kita. Karena berbuat zalim itu besar, habis pahala. Keras hati. Dan tingkat kezaliman itu bermacam-macam. Ada zalim kepada ibunda, ayahandanya, durhaka, neraka paling dalam. Kalau berbakti pada ibundanya, surga tertinggi. Durhaka kepada orang tuanya, zalim pada orang tuanya, neraka terdalam. Jadi memang ada yang namanya surga itu ada darajat, ada yang namanya neraka itu darakat. Kalau surga itu terus, kalau neraka darakat, terus dalam. Kita, masya Allah, kalau ente zalim sama tikus saja dibayar kontan sama Allah, apalagi zalim sama manusia. Jangan zalim. Berat ente kalau kemudian zalim. Yang berat itu bukan rindu, zalim itu berat. Makanya kemudian sampai Nabi mengatakan babani maftuhani muajjalan, ada dua dosa yang Allah akan berikan kontan itu balasannya sebelum kita mati, yaitu durhaka sama orang tua dan zalim, Pak. Zalim itu utang, kalau kamu nggak bayar hari ini, besok, kalau nggak besok, lusa. Tapi sebelum ente mati, kamu harus membayar kezaliman yang pernah kamu torehkan kepada orang. Ente mau berjenggot, tidak berjenggot, cingkrang, tidak cingkrang, ente bisa baca kitab, tidak bisa baca kitab, ente faham Quran, tidak faham Quran, ente dolimin orang, kelar. Ente sebelum mati pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Amerika itu yang membunuh kaum muslimin, pasukan Amerika yang membunuh kaum muslimin, Pak. Yang ada di mana itu? Yang membunuh kaum muslimin di Irak, di Afgan. Pasukan Amerika itu balik ke negara mereka, itu stres berat, Pak, mereka. Sampai mereka harus menghadap ke psikiater itu. Cuma ditutup aja faktanya sama Amerika itu. Amerika itu kalau menghadapi muslimin itu sekarang sudah stres, Pak, mereka itu. Makanya mereka selalu menggunakan apa? Kekuatan koalisi, Pak. Bapak paham ya? Koalisi itu artinya apa? Bareng-bareng. Karena memang orang kafir itu, Pak, kalau sudah menghadapi Islam kok bareng-bareng, itu berarti mulai stres, Pak. Masa Ustaz? Iya. Coba lihat musyrikun ketika menghadapi Nabi pertama kali, tidak pakai koalisi. Dia jadilah perang Uhud, perang Badar, perang Uhud. Tapi ketika sudah mendapati Islam semakin kuat, akhirnya ada perang Ahzab. Perang Ahzab itu disebut apa? Koalisi. Pulang-pulang stres dia.
Itu menunjukkan kepada kita jangan dolimin orang, Pak. Dan maaf, kedoliman itu sebenarnya ada dua. Ada orang yang dolim dengan tangannya, ada yang dolim dengan kakinya, sebagaimana preman di Kampung Rambutan dan di Pulau Gadung. Ada orang yang dolim itu dengan lesannya, yang lahirnya di masjid, lahirnya di tempat taklim, tapi kemudian dia dolim sama orang lain. Alah ya Allah, ngajinya kita aja belum tentu diterima, ente sudah dolimin orang. Tidak cocok sama Ustadz, ya wajar, tapi tidak usah kamu dolimin orang itu. Kalau ente sudah siap untuk mendolimi orang, siapin berkas. Nanti kamu akan berhadapan dengan dia kelak di hadapan Allah, dan itu berat. Dan itu berat. Makanya sampai kita kemudian dikisahkan ada satu sahabat di fitnah, didolimi sama orang tabi'in. Coba, yang memfitnah tabi'in, seorang sahabat. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian seorang sahabat besar yang doanya sering dikabulkan oleh Allah kan. Saking kemudian mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah berdoa ngangkat tangan sebelum turun sudah dikabulkan sama Allah, insyaallah. Kalau kita kan naik turun nggak dikabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sebelum turun sudah dikabulkan. Loh, difitnah sama Usamah bin Qatadah. Difitnahnya apa? Ini tidak becus kalau ngimamin sholat. Tidak paham masalah sholat, tidak ngerti dia. Nyampe itu ke telinganya Sa'ad bin Abi Waqqas, nyampe juga kepada Umar bin Khattab. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjadi gubernur di Kufah, Pak. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian akhirnya mengangkat tangan. Ketika beliau mengangkat tangan, maka kemudian beliau cuma berdoa 3, ya Allah timpakanlah kepada yang memfitnah saya. Kalau dia riya mencari sesuatu selain engkau, ya Allah, ada sesuatu yang dia cari selain engkau, maka timpakanlah dia 3 perkara. 1, miskinkan terus. 2, jadikan umurnya panjang. 3, kasih fitnah sebelum mati, Pak. Dan 3-tiganya dikabulkan oleh Allah. Ibarat sinetron itu ada suara petirnya, jeder, 3 Pak langsung. 3-tiganya dikabulkan oleh Allah, Pak. Usamah bin Qatadah yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas itu, lalu kemudian miskin terus, panjang umurnya, bahkan kemudian ketika sebelum mati, kesukaannya apa? Godain perempuan yang lalu lalang di pinggir jalan. Sampai ditanyakan kepadanya, loh ente itu sudah tua, alismu itu sudah beruban, masih godain perempuan? Dia berkata, inilah bayaran yang saya harus bayar ketika saya pernah mendolimi Sa'ad bin Abi Waqqas dan doanya dikabulkan oleh Allah. Padahal tabiin, Pak. Hasan bin Sabit itu pernah memfitnah dan mendolimi Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Hasan bin Sabit itu beliau seorang sahabat luar biasa, tapi terpleset, namanya sahabat, tetap mereka tidak maksum. Pernah ikut-ikut kemudian memfitnah ibunda Aisyah berzina. Apa yang terjadi? Buta Hasan bin Sabit, padahal ini penyairnya Nabi. Ketika kemudian disampaikan berita butanya Hasan bin Sabit kepada Aisyah, Aisyah cuma berkata, saya berprasangka itu merupakan bagian dari hukuman yang harus dia balas ketika dulu memfitnah saya. Itu kata ibunda Aisyah. Loh, kalau sahabat tabiin pernah terpleset ketika itu berkaitan kedoliman, Pak, dibayar kontan. Apalagi anak, Pak, apalagi bapak. Mentang-mentang kita ngamalin sunnah gitu, kemudian soft yang pertama kita ngisi itikaf, kemudian kita ikut kajian Riyadhus Shalihin, kemudian dolimin orang. Loh, kok enak? Kok enak bener ente jadi orang? Terus kemudian ente halal gitu dolimin orang. Masalah kita tidak sepakat, wajar lah. Kalau semuanya harus kita sepakati, tidak bisa lah, Pak. Tapi kalau saya tidak suka sama orang, saya tidak akan dolimin lah. Saya akan berusaha untuk kemudian menjaga haknya sebagai seorang muslim. Itu yang kita harus lakukan. Ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat gini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan tuh langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai.
Misal, saya dibicarakan oleh Anda. Setelah pulang dibicarakan, Ustaz Adi itu ya, begini, misal ya. Nah itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak taubat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Awas hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan saling, awas hati-hati menggunjingkan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau nanti saya sediakan mait saudara yang dibincangkan itu, yang digunjingkan itu, pada hari kiamat saya minta makan oleh Anda sedangkan Anda tidak menyukainya. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain, dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu. Supaya Allah bimbing dia, agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud. Sebut namanya. Jangan minta diteruskan. Ya Allah terus.